Halo anak-anak, apa kabar? Ibu berharap kita semua dalam keadaan yang sehat. Jumpa lagi pada pertemuan kali ini. Kita akan belajar tentang usaha dan pesawat sederhana. Pada pertemuan yang pertama ini, kita lihat bersama indikator yang akan kita pelajari, yaitu yang pertama, menganalisis konsep usaha. Yang kedua, menjelaskan hubungan antara usaha, energi, dan daya. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai adalah yang pertama, melalui studi literatur dan pengamatan, peserta didik mampu menganalisis konsep usaha. Yang kedua, melalui studi literatur, peserta didik mampu menjelaskan hubungan antara usaha, energi, dan daya. Nah, untuk kegiatan pembelajaran kali ini, kita membutuhkan yang pertama, buku siswa kelas 8, buku PR Intan Pariwara, sumber-sumber yang relevan, ballpoint, dan buku tulis. Mari kita kerjakan. Nah, untuk yang soal nomor 1 ini, yang harus kamu lakukan adalah kamu melihat pernyataan dari nomor 1 sampai nomor 5. Jadi perhatikan pernyataan-pernyataan yang terdapat pada tabel di bawah ini, lalu kamu analisa mana yang termasuk kegiatan usaha, berapa besar usaha yang dilakukan, dicatat di dalam kolom yang disediakan. Nah, dari pernyataan nomor 1 hingga nomor 5, kamu bisa menyimpulkan bahwa seseorang atau suatu benda dikatakan usaha jika titik-titik-titik. Kemudian, untuk yang nomor 2 ini, Ibu akan menjelaskan tentang beberapa konsep penting yang harus kamu pelajari sebelum kamu mengerjakan pada bagian 3. Jadi kita lihat bersama-sama tentang pengertian usaha. Nah, usaha itu erat hubungan dengan gaya dan perpindahan. Nah, berbicara tentang gaya dan perpindahan ini sudah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Nah, di sini juga dijelaskan kamu bisa melihat bahwa benda dikatakan melakukan usaha jika dikenakan gaya dan dia mengalami perpindahan. Sekali lagi, dikenai gaya dan dia mengalami perpindahan. Nah, ini contohnya, Yani mendorong sebuah meja sehingga meja berpindah. Maka dikatakan Yani telah melakukan usaha. Namun, jika meja tidak berpindah, maka dikatakan Yani tidak melakukan usaha. Jadi, besarnya usaha itu tergantung pada gaya atau disimbol dengan F, dan jauhnya perpindahan disimbolkan dengan S. Nah, jika gaya yang dilakukan semakin besar, maka perpindahannya akan semakin jauh. Jadi, usahanya juga akan semakin besar. Nah, secara matematis, besarnya usaha ini kita tuliskan dengan rumus seperti ini. W sama dengan F kali S. W adalah usaha, satuannya adalah Joule. F adalah gaya, satuannya Newton. Dan S adalah perpindahan, satuannya meter. Nah, mari kita perhatikan konsep yang kedua, yaitu hubungan antara usaha dan energi. Apa itu energi? Di kelas 7 kamu sudah belajar bahwa energi itu adalah kemampuan melakukan usaha sehingga usaha itu bisa dikaitkan dengan energi. Nah, jika sebuah gaya melakukan usaha pada sebuah benda, maka akan terjadi perubahan energi pada benda tersebut. Nah, kita tulis bahwa besar usaha sama dengan perubahan energi kinetik atau perubahan energi potensial benda. Nah, kalau kita tulis persamaannya, W sama dengan delta EK. Delta EK, delta itu menyatakan perubahan. EK itu adalah energi kinetik. Sehingga kita jabarkan menjadi EK2 kurang EK1. EK sendiri memiliki rumus. EK sendiri, jadi kalau kita tulis rumus dari EK, EK itu adalah energi kinetik
yaitu setengah M V kuadrat. Jadi setengah mv kuadrat. Setengah kali massa dikalikan dengan kecepatan. Karena energi kinetik itu berhubungan dengan gerak. Sehingga kalau kita jabarkan lagi, maka akan menjadi setengah M dikalikan dengan V2 kuadrat kurang V1 kuadrat. Seperti itu. Kemudian untuk yang W energi potensial, W sama dengan delta EP. Delta EP itu berarti bahwa delta EP energi potensial sendiri itu adalah EP energi potensial itu rumusnya adalah M dikali G dikali H, massa kali percepatan gravitasi dikali ketinggian. Sehingga kalau kita jabarkan, delta adalah perubahan kecepatan. Sehingga EP2 minus EP1. Nah, kita keluarkan MG-nya, jadi W menjadi W sama dengan M kali G kali H2 kurang H1. Seperti itu. Baik, itu untuk penjabaran dari hubungan antara usaha dan perubahan energi kinetik dan perubahan energi potensial. Mari kita lihat yang berikut tentang bagaimana dengan laju energinya. Nah, laju energi setiap waktu adalah daya yang dilakukan benda yang melakukan usaha dalam setiap waktu. Kalau kita tuliskan dalam rumus, maka daya itu adalah P sama dengan W per T. W sendiri kita ganti menjadi perubahan energi kinetik seperti rumus yang kita buat, yang kita pelajari pada bagian atas ini. Sehingga W sama dengan delta EK per T. T adalah waktu atau sama dengan delta EP per T. Ini adalah keterangannya. W adalah usaha, delta EK adalah perubahan energi kinetik, satuannya dalam joule. Kemudian EK1 adalah energi kinetik awal, EK2 adalah energi kinetik akhir, EP adalah perubahan energi potensial, EP1 adalah energi potensial awal, EP2 adalah energi potensial akhir, dan P sendiri itu adalah daya yang dinyatakan dalam joule per second. Nah, ada beberapa soal yang akan kamu selesaikan di dalam LKPD kali ini, tetapi sebelumnya mari bersama-sama kita melihat contoh soal di bawah ini. Kita lihat bersama-sama. Andri pergi sekolah menggunakan sepeda. Jarak rumah dan sekolah sejauh 1 km. Hitung usaha Andri mengayuh sepeda jika gaya yang dikeluarkan sebesar 50 Newton. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita data dulu yang diketahui. S sendiri adalah 1 km. S itu adalah jarak. Nah, 1 km kalau kita bawa ke meter, maka dikalikan dengan 1000 menjadi 1000 meter. F atau gayanya, gaya yang dikeluarkan adalah 50 Newton. Yang ditanya adalah W-nya. Maka gampang saja, kita tinggal masukkan W sama dengan F kali S, sehingga 50 dikali 1000 sama dengan 50.000 Joule. Itu untuk yang nomor 1. Nomor yang kedua, Pak Dirga memasukkan barang-barang ke tas dan isinya menjadi bermasa 2,5 kg. Pak Dirga mengangkat tas tersebut dengan ketinggian 40 cm hingga 80 cm. Berapa usaha yang dilakukan Pak Dirga jika percepatan gravitasi yang diketahui adalah 9,8 meter per sekon kuadrat?
Mari kita perhatikan penyelesaiannya. Kita data dulu yang diketahui adalah M sama dengan 2,5 kg. Lalu percepatan gravitasinya adalah 9,8 meter per sekund kuadrat. H1 40 cm, jangan lupa dibawa ke meter sehingga dibagi 100. 40 dibagi 100 menjadi 0,4 meter. H2 80 cm dibagi 100 menjadi 0,8 meter. Ditanya adalah W-nya. W sama dengan M kali G kali H2 kurang H1. Karena di dalam soal, di dalam rumus yang kita pelajari sebelumnya tadi bahwa kalau kita tulis lagi dari rumusnya yang pertama bahwa W itu sama dengan, jadi W sama dengan delta EP. Delta EP itu apa? Perubahan energi potensial. Sehingga dijabarkan menjadi rumus seperti ini rumusnya. Sehingga dijabarkan rumusnya seperti ini. W sama dengan M kali G kali H2 kurang H1. Kalau kita sudah dapatkan rumus ini, kita tinggal masukkan saja. Masanya adalah 2 kg. Percepatan gravitasi 9,8. Kemudian dikalikan dengan H2 0,8 kurang 0,4. Sehingga kalau ini kita kurangi, mendapatkan hasil 0,4. Sehingga dapatnya 2,5 kali 9,8 dikalikan dengan 0,4, hasilnya adalah 9,8 Joule. Baik anak-anak, untuk penjelasan nomor 2, Ibu harap kamu bisa paham dengan konsep yang tentang perubahan dari usaha adalah perubahan energi potensial. Kemudian yang berikut nomor 3, sebuah batu dipindahkan sejauh 100 meter dalam waktu 125 sekon. Jika terjadi perubahan energi kinetik sebesar 1000 Joule, hitunglah daya yang diterima oleh batu. Nah, ini penyelesaiannya bahwa terjadi perubahan energi kinetik sebesar 1000 Joule. Maka perubahan energi kinetik kita tuliskan menjadi delta EK. 1000 Joule, S-nya adalah 1000 M, kemudian T-nya adalah 125 sekon. Sehingga yang ditanyakan adalah daya yang diterima. Maka P sama dengan W per T. W sendiri itu adalah perubahan energi kinetik dibagi dengan waktu. Sehingga perubahan energi kinetiknya adalah 1000. Kita tulis 1000 per T-nya adalah 125 sekon. Sehingga menjadi 8 Joule per sekon. Nah, itu nomor 3. Nah, untuk nomor 4 ini bagian kamu mengerjakan soal secara mandiri. Silakan berdasarkan penjelasan dari konsep materinya dan juga contoh-contoh soal yang sudah diberikan. Ibu berharap kamu bisa menyelesaikan soal nomor 1 pada bagian 4 ini dari nomor 1 hingga nomor 15. Baik anak-anak, pertemuan kita yang pertama tentang usaha dan pesawat sederhana sampai di sini. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat, Tuhan memberkati.